Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses ini nanti akan terbagi ke dalam 4 part atau 4 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai produk diolah melalui satu departemen produksi. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke pokok bahasan mengenai metode harga pokok proses. Nah, ini secara umumnya dulu ya. Karakteristik metode harga pokok proses ya. Metode harga pokok proses ini berbeda dengan metode harga pokok pesanan yang minggu kemarin sudah kita bahas. Di mana kalau metode harga pokok pesanan ya itu terjadi ketika ada pesanan dari customer. Nah, di sini untuk metode harga pokok proses, produk dihasilkan merupakan produk standar. Dalam artian tidak ada yang berbeda antara produk yang satu dengan produk yang lain. Semuanya sama, ya. Jadi produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, ya. Kemudian kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Jadi, kalau metode harga pokok proses ini dari sejak awal kegiatan sudah ada ibaratnya seperti ada reng-rengannya terlebih dahulu. Jadi sudah ada rencana produksinya yang akan diproduksi berapa, biaya yang harus dikeluarkan berapa, ya. Kemudian hasil yang dijadikan atau yang diperoleh nanti berapa itu sudah ditentukan dari awal. Oke. Nah, untuk perbedaannya antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Ya, di sini ada 4 untuk perbedaannya. Yang pertama, dari pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Jadi dihitungnya nanti per bulannya ya, atau mungkin per tahunnya, per periode akuntansi yang dipakai. Sedangkan untuk metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanannya. Jadi per masing-masing pesanan ya. Kemudian dari segi perhitungan harga pokok persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan dengan jumlah satuan produk bersangkutan. Metode harga pokok proses ya di sini menghitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Jadi kalau metode harga pokok pesanan tadi berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan per pesanan. Kalau metode harga pokok proses berarti jumlah biaya produksi totalnya selama satu periode dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Untuk metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Karena di sini per pesanan itu dalam artian mungkin dalam satu pesanan A itu biaya produksi langsungnya atau tenaga kerja langsungnya itu mungkin akan berbeda dengan biaya produksi pesanan B. Ya, maka di sini perlu dibagi pemisahan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kalau dalam metode harga pokok proses tidak ada pembedaan biaya produksi langsung. Sehingga tadi semua dianggap sebagai satu macam biaya saja. Oke. Kemudian yang keempat, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, yang termasuk BOP. Itu kalau dalam metode harga pokok pesanan. Kalau dalam metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan tenaga kerja. Ya, ini jadi ada perbedaannya di sini ya. Kalau dalam biaya overhead pabrik dalam metode harga pokok pesanan, yang termasuk biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Ya, jadi kalau dalam biaya overhead pabrik metode harga pokok pesanan selain bahan baku dan tenaga kerja langsung semua masuk ke BOP.
Sedangkan dalam metode harga pokok proses, biaya yang termasuk BOP itu adalah selain bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja. Jadi di sini untuk metode harga pokok proses, biaya bahan penolong itu tidak termasuk sebagai biaya overhead pabrik. Oke, itu ya yang membedakan antara metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Kemudian apa sih manfaatnya kita melakukan kegiatan ini ya, memperhitungkan harga pokok produksi? Nah, di sini yang pertama adalah untuk menentukan harga jual produk. Karena dengan kalau kita sudah tahu berapa harga pokok produksi atau biaya yang kita keluarkan dalam membuat produk ini, maka kita bisa menentukan harga jual produknya. Ya. Kemudian yang kedua memantau realisasi biaya produksi. Karena kalau dalam metode harga pokok proses itu kan dari awal sudah ada rancangan kegiatan produksi. Ya, jadi sudah ada anggarannya. Nah, ini nanti juga kita bisa melakukan pemantauan realisasinya bagaimana. Apakah sesuai atau tidak. Kemudian menghitung laba atau rugi periodik. Ya. Jadi dengan adanya perhitungan harga pokok produksi ini kita bisa memperhitungkan apakah proses produksi yang kita jalankan ini sudah bisa menghasilkan produk yang bisa memberikan laba atau tidak. Kemudian yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ya. Ini penting karena apa? Karena dalam satu kegiatan produksi satu periode, gitu ya, misal dalam 1 bulan, belum tentu semua bahan baku atau kegiatan yang kita gunakan untuk memproduksi itu bisa menghasilkan produk jadi 100%. Karena ada kalanya dalam satu periode itu ada beberapa persentase barang yang hasilnya tidak 100% jadi atau masih kurang penyelesaiannya. Nah, sehingga dalam penyajian neraca di sini harus kita bisa membedakan antara persediaan produk jadi dan produk dalam prosesnya. Jadi harus ada pembedaannya. Nah, untuk metode harga proses pokok proses ini, di buku ini kita akan membahas mengenai yang tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam awal proses. Nah, step-stepnya itu nanti kita akan bagi dalam 4 pertemuan. Ya, di sini yang pertama kita membahas mengenai metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya hanya diolah melalui satu departemen produksi. Yang kedua, minggu depan kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya hanya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Dan yang ketiga dan keempat, itu nanti kita akan membagi antara ketika produk hilang pada awal proses. Jadi ketika kegiatan produksi dari awal proses sudah ada produk yang seharusnya jadi tapi hilang. Nah, ini ada sebab-sebabnya, nanti kita akan lakukan perhitungannya. Kemudian produk hilang pada akhir proses, itu nanti akan kita bahas di pertemuan metode harga pokok proses yang keempat. Ya, jadi untuk minggu ini kita hanya akan membahas mengenai metode harga pokok proses yang diolah melalui satu departemen produksi saja. Untuk memudahkannya, mari kita bisa bahas melalui satu departemen ini dengan menggunakan contoh. Nah, contoh yang akan kita gunakan atau kita bahas ini ada di buku Akuntansi Biaya Mulyadi halaman 68. Ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengikuti penjelasan ini dengan membaca buku Mulyadi. Ya, di sini di buku Mulyadi dicontohkan ada PT Risa Rimendi pada bulan Januari 2000XX. Ya, terdapat rincian data produksi dan biaya. Yang pertama untuk biaya bahan baku dirincikan ada 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000. Nah, kemudian total biaya produksinya 39.875.000. Untuk jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut, ya, produk jadinya ada 2.000 kg, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian masing-masing sudah ada prosentasenya di sini ya, adalah 500 kg.
Nah, bagaimana kalau kita menemukan soal atau kasus seperti ini? Nah, yang pertama, kita akan melakukan perhitungan harga pokok produksi persatuan terlebih dahulu. Jadi dari awal nanti tadi ya sudah diketahui bahwa untuk bahan baku sudah ketahui ada 5 juta rupiah. Di sini saya hilangkan rupiahnya ya untuk memudahkan. Ya, jadi bahan baku ada 5 juta rupiah, bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000 dan overhead pabrik 16.125.000 rupiah. Nah, total 39.875.000. Nah, di sini kita akan memperhitungkan unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen yang ini maksudnya apa? Unit ekuivalen adalah unit yang sudah menikmati biaya produksi. Oh, terus bagaimana maksudnya? Mari kita ulang dulu soal sebelumnya. Di sini disebutkan bahwa produk yang dihasilkan selama bulan tersebut yang sudah jadi ada 2.000 kg, yang dalam proses 500 kg. Dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku 100%, bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30%. Jadi, dalam total produk yang 500 kg ini, ya, sudah menikmati biaya bahan baku 100%, menikmati biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik 30%. Nah, di sini kita perhitungkan sesuai ekuivalennya. Kalau tadi ya bahan baku kan 100%, maka cara perhitungannya 2.000 produk yang sudah jadi ditambah 500 produk dalam proses kali tingkat penyelesaian 100% ya tadi untuk bahan baku. Hasilnya berapa? 2.500. Jadi ya, yang sudah menikmati bahan baku senilai 5 juta ini adalah 2.500 kg. Kebetulan karena memang biaya bahan baku tadi tingkat penyelesaiannya 100%, maka seakan-akan di sini unit ekuivalennya sama. Itu ya. Nah, kemudian untuk bahan penolong. Bahan penolong tadi berapa persentasenya? Mari kita lihat dulu, kita cek. Ya, bahwa bahan penolong di sini adalah 100% tingkat penyelesaiannya. Maka perhitungannya yaitu 2.000 produk jadi ditambah 500 kg kali 100%. Berarti 2.500. Kemudian biaya tenaga kerja. Sama perhitungannya. 2.000 produk jadi ditambah 500 kali berapa tadi untuk persentasenya tenaga kerja 50%. Ya. Jadi di sini dikali 50%. 50% dari 500 adalah 250. Maka unit ekuivalen untuk tenaga kerja yang sudah menikmati biaya tenaga kerja itu adalah 2.250 kg. Nah, kemudian yang terakhir untuk overhead pabrik. 2.000 produk jadi ditambah 500 kg kali 30%. Ya. Kita lihat dulu tadi ya. Apakah benar 30% ya? Benar 30% ya. Di sini 30%. Nah, 30% dari 500.000 adalah 150 rupiah. 150 kg. Jadi di sini
total unit ekuivalen yang sudah menikmati overhead pabrik adalah 2.150 kg. Nah, jadi ini sudah diketahui ya, masing-masing unit ekuivalen untuk masing-masing biaya. Jadi, unit ekuivalen adalah unit yang sudah menikmati biaya tersebut sudah berapa persen. Nah, berdasarkan dengan tingkat penyesuaian sesuai dengan penyelesaian tadi berapa kan. Oke. Nah, kemudian untuk biaya produksi persatuannya, di sini ada caranya, yaitu nomor 2, total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Ya, jadi di sini 5, langsung saja saya tulis ya, 5 juta dibagi dengan 2.500. Hasilnya berapa? 2.000. Nah, ini rupiah berarti. Saya buat di samping aja. Kemudian untuk bahan penolong 7.500.000 dibagi 2.500 ya, berarti berapa? 3.000. Kemudian untuk tenaga kerja di sini ya, total biayanya 11.250 dibagi 2.250. Hasilnya adalah 5.000. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik 16.125.000 rupiah dibagi 2.150. Hasilnya 7.500. Nah, jadi ini adalah untuk biaya produksi per masing-masing persatuannya, per masing-masing biaya. Jumlah total di sini ya, untuk keseluruhan biaya di sini ya, berarti 2.000 tambah 3.000 tambah 5.000 tambah 7.500, yaitu 17.500. Ya, jadi ini adalah biaya produksi per satuan. Berarti satu produk itu ya, biaya yang dihasilkan atau yang dihabiskan untuk memproduksi satu produk itu adalah sebesar 17.500. Ya. Ini ya untuk perhitungan harga pokok produksi per satuan barangnya. Seperti ini caranya. Kemudian setelah itu kita melakukan perhitungan yang selanjutnya, yaitu perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Jadi di sini tadi kan kita baru memperhitungkan, di sini kan baru memperhitungkan kalau satu produk menghabiskan biaya produksi sekian. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menghitung yang masuk produk jadi total berapa, yang masuk dalam produk dalam proses berapa. Caranya bagaimana? Nah, untuk harga pokok produk jadi ya, harga pokok produk jadi tadi kan ada 2.000 kg. 2.000 kg. Oh, maaf. Saya ganti dulu warna hurufnya biar lebih enak untuk dilihat. Oke. 2.000 kg 2.000 kg kita kalikan dengan biaya produksi persatuan. Tadi ya yang baru saja kita hitung di sini ya 17.500. Ya, di sini berarti 2.000 kg dikalikan 17.500. Hasilnya adalah, silakan nanti kalau Anda juga hitung dengan kalkulator ya, yaitu 35 juta. Nah, ini untuk produk jadinya. Nah, nilai 35 juta. Kemudian untuk persediaan produk dalam proses, ini juga kita perhitungkan per masing-masing, ya. Kalau tadi kan produk dalam prosesnya ada
500 kilogram. 500 kita kalikan dengan masing-masing item biaya. Ya. Ini untuk bahan baku adalah 2.000. Nah, berarti untuk biaya bahan baku 500 produk yang selesai dikali tingkat penyelesaian 100% dikali 2.000. Hasilnya adalah 1 juta. Bahan penolong 500 kg kali 100% tingkat penyelesaian dikali 3.000. Hasilnya di sini 1.500.000. Kemudian untuk tenaga kerja 500 kg dikali 50% dikali 5.000. Ya, ini tadi dari di sini ya, 5.000. Ya, hasilnya 1.250.000. Biaya freight pabrik 500 kg kali 30% penyelesaian dikali 7.500. Hasilnya 1.125.000. Nah, total semua ya untuk barang dalam proses keseluruhan kita jumlahkan di sini ya, totalnya adalah 4.875.000 rupiah. Kemudian kita akan menjumlahkan harga pokok produk jadi ya 35 juta di sini dengan total harga pokok persediaan produk dalam proses ya. Ini kita jumlahkan jumlah totalnya berapa. Silahkan nanti ya yang di rumah bisa menghitung juga dengan kalkulator. Totalnya adalah 39.875.000. Jumlah ini ya saya kasih warna dulu yang berbeda ya, merah ya, sama dengan jumlah total biaya produksi yang sudah ditentukan di awal ya, 39.875. Nah, sama ya. Kemudian juga harus sama totalnya dengan total biaya yang sudah dirincikan di depan di soal. 39.875.000 rupiah. Nah, kalau sama memang hasilnya di sini sudah sama, berarti sudah benar. Nah, step selanjutnya kita melakukan pembuatan laporan biaya produksi. Di sini sudah saya rincikan sekalian ya untuk laporan biaya produksi bulan Januari 2000XX PT Risari Mendi. Ya. Yang kita entry di sini yang pertama adalah data produksi. Ya, data produksi ini berdasarkan dari data yang sudah kita peroleh dari soal. Yang dimasukkan ke dalam proses yaitu total 2.500 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang berarti produk jadi yang sudah siap nih ya yang ditransferkan 2.000 kg. Produk dalam proses 500 kg. Jumlah produk yang dihasilkan ya berarti 2.500 ditambah 2.000 kg ditambah 500 kg. Total 2.500. Hasilnya harus sama, seimbang dengan
data awal yang dimasukkan dalam proses. Kemudian kita melakukan pembebanan atau biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 2000X. Ya, di sini ya ada biaya bahan baku senilai 5 juta rupiah, biaya bahan penolong total ya 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000, total 39.875.000. Nah, angka ini harus sesuai dengan data di sini ya, total biaya. Ya, harus sesuai dengan total biaya jumlah di sini. Kemudian untuk per kilogramnya ya ini diisikan ya. Biaya bahan baku 2.000, biaya bahan penolong 3.000, biaya tenaga kerja 5.000, biaya overhead pabrik 7.500. Total 17.500. Ini data ini kita ambil dari mana? Sama ya, kita ngambilnya dari sini. Perhitungan harga pokok produksi per satuan. Nah, angkanya juga sama ya. Total 17.500. Kemudian kita juga melakukan perincian perhitungan biaya. Nah, di sini ada harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 35 juta. Ya, itu hasil dari angka perhitungan dari 2.000 kg dikali 17.500 untuk per produk tadi ya. Ya, jadi hasilnya 35 juta rupiah. Kemudian untuk harga pokok persediaan produk dalam proses, nih, ada biaya bahan baku 1 juta, biaya bahan penolong 1.500.000, biaya tenaga kerja 1.250.000 dan biaya overhead pabrik 1.125.000 rupiah. Ini diambil dari mana data ini? Kita ambil dari perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, angka ini yang kita tampilkan masuk ke dalam laporan biaya produksi. Nah, totalnya tadi sekian. Ini angkanya harus sama. Sesuai. Oke. Jadi ini adalah contoh laporan biaya produksi untuk PT Rizal Frimendi sesuai dari contoh soal. Nah, selain itu kita juga harus melakukan penjurnalan. Nah, jurnal yang kita buat ya untuk pencatatan biaya produksi ini ada 6 jurnal. Ya. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama kita harus melakukan penjurnalan untuk mencatat biaya bahan baku. Jurnalnya debit barang dalam proses biaya bahan baku senilai 5 juta. Total ya 5 juta rupiah. Kreditnya persediaan bahan baku karena persediaan bahan bakunya berkurang 5 juta. Kemudian jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Ya, itu di sini adalah barang dalam proses biaya bahan penolong di sisi debit 7.500.000, kreditnya persediaan bahan penolong. Kemudian yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Yang debit barang dalam proses biaya tenaga kerja 11.250.000, kreditnya gaji dan upah. Kemudian jurnal yang keempat, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Ya, di sini jurnalnya debitnya barang dalam proses biaya overhead pabrik 16.125.000, kreditnya berbagai rekening yang dikreditkan 16.125.000. Kok ini dikredit rekeningnya Kak? Berbagai rekening yang dikreditkan ya. Nanti ketika kalian menemukan kasus di situ memang ternyata disebutkan yang termasuk biaya overhead pabrik apa, misal ada penyusutan gedung, pabrik, kemudian pemeliharaan mesin dan sebagainya. Itu kan termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, silahkan dirinci saja berapa persentasenya, sudah terlihat apa tidak. Kebetulan memang di soal ini tidak menyebutkan rincian biaya overhead pabrik itu ada apa saja itemnya, sehingga
untuk penjurnalnya kita jurnalkan dengan satu rekening seperti ini, berbagai rekening yang dikreditkan. Ya. Kemudian untuk jurnal yang kelima dulu. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Jadi ada jurnal juga. Berarti di sini ada penambahan persediaan produk jadi ya. Persediaan produk jadinya bertambah senilai 35 juta. Ini tadi hasil dari perhitungan ini ya. Nah, ini ya. Ya, jadi untuk harga pokok produk jadi ada 2.000 kg kali 17.500. Maaf, ini saya salah ketik kebanyakan. Ya, jadi di sini total 35 juta. Nah, ini yang kita jurnalkan di sini. Masuk ke debit persediaan produk jadi 35 juta. Kreditnya adalah mengkreditkan barang dalam proses. Ya. Di sini tapi per masing-masing biaya. Jadi ada barang dalam proses, biaya bahan baku. Di sini saya singkat ya untuk biar bisa masuk ya di sini tulisannya karena kalau saya panjangkan nanti terlalu panjang nggak cukup. Ya, jadi saya singkat. Barang dalam proses, biaya bahan baku. Ya, cara perhitungannya 2.000 kg dikali tarif biayanya. Ini ya 2.000 dari mana? Nah ini biaya produksi persatuan yang sudah kita temukan tadi. Jadi bahan baku 2.000, bahan penolong 3.000, tenaga kerja 5.000, overhead pabrik 7.500. Nah, di situ kita melakukan perhitungannya. Jadi untuk barang dalam proses biaya bahan baku 2.000 kg kali 2.000, 4 juta. Barang dalam proses biaya bahan penolong 2.000 kg kali 3.000, 6 juta. Barang dalam proses biaya tenaga kerja 2.000 kg kali 5.000, tarifnya 10 juta. Kemudian barang dalam proses biaya overhead pabrik 2.000 kg dikalikan 7.500, 15 juta. Kalau kita jumlah total ini sama ya 35 juta rupiah. Kemudian jurnal terakhir yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah. Ya. Jurnalnya berarti di sini kan ada penambahan persediaan produk dalam proses. Maka di sisi debit adalah persediaan produk dalam proses. Total Rp4.875.000. Angka ini kita dapatkan dari mana? Dari perhitungan di sini. Nah, persediaan produk dalam prosesnya sudah dihitung. Ya, Rp4.875.000. Maka tinggal kita masukkan untuk persediaan produk dalam prosesnya. Nah, untuk angka per masing-masing barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sudah juga diperhitungkan di sini. Ya. Nah, ini. Jadi, angka ini tinggal kita masukkan ke dalam jurnal. Ya, masuk ke sisi kredit. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam melakukan perhitungan metode harga pokok proses yang melewati satu departemen. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan metode harga pokok proses yang melewati lebih dari satu departemen. Ya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.